Hai guys, jumpa lagi di channel Saham Pemula. Channel ini gue dedikasikan bagi mereka yang ingin belajar saham dari dasar. Yuk, mari kita mulai. Kalau lu pada udah nonton video-video gue sebelumnya, tentunya lu udah tahu apa itu saham dan konsepnya. Lu juga udah tahu keunggulan saham dibanding instrumen investasi yang lain. Bahkan lu juga udah tahu di mana dan bagaimana cara beli saham. Sekarang pertanyaan selanjutnya adalah, saham perusahaan itu kan banyak banget. Nah, saham apa yang harus gue beli supaya mendatangkan keuntungan? Gue akan coba share pengalaman yang gue tahu dengan analogi ini ya. Di bulan Juli tanggal 20 kemarin, kita sudah melewati momen Idul Adha, di mana salah satu aktivitas yang biasanya dilakukan pada momen tersebut adalah membeli sapi sebagai hewan kurban. Kalau lo pergi untuk membeli sapi dan kemudian sapi tersebut berada di suatu kandang yang hanya terlihat buntutnya saja, kemudian penjualnya datang dan bilang ke lo, "Ini sapinya bagus loh, lihat deh buntutnya, aktif bergerak naik turun." Gue yakin lo pasti bilang, "Gak penting buntutnya, saya mau lihat sapinya sebesar apa, jenisnya, gemuk atau kurus, sehat atau sakit." Baru kemudian setelah lo memastikan sapinya sesuai dengan yang lo mau, baik dari segi jenisnya, beratnya, sehatnya, dan budgetnya, maka baru lo akan melakukan transaksi dengan penjualnya. Itulah analogi ketika kita mau beli saham. Jenis sapi, berat sapi, kesehatan sapi, itu melambangkan perusahaan yang kita mau beli, sahamnya bergerak di bidang apa, seberapa besar bisnisnya, seberapa sehat perusahaannya, dan lain-lain. Sedangkan ekor sapi melambangkan pergerakan harga saham perusahaan tersebut di pasar modal. Kalau bahasa kerennya, lihat sapinya itu fundamental analysis. Kalau lihat ekornya doang, itu technical analysis. Beli saham cuman lihat kurva menurut gua itu sama kayak beli kucing dalam karung. Kalau dapat kucingnya Anggora, bagus. Tapi kalau pas lu buka kucingnya burik gimana? Makanya menurut gua kita harus analisa perusahaannya, terutama aspek keuangannya, prospek bisnisnya, dan lain-lain. Sebagai pembuka, menurut gua indikator yang paling gampang diukur adalah aspek keuangannya, yaitu penjualan. Kita ambil contoh sederhana, ada dua penjual makanan. Yang satu tukang bakso dan yang lain adalah tukang siomay. Tukang bakso selama 3 tahun terakhir memiliki penjualan per tahun sebagai berikut: 10 juta, 12 juta, dan 14 juta. Total omset selama 3 tahun 36 juta. Sementara tukang siomay 14 juta, 15 juta, 15 juta. Total omset 3 tahun 44 juta. Kalau dilihat dari besarnya omset, maka tukang siomay lebih besar daripada tukang bakso, 44 dibanding 36 juta. Namun sekarang mari kita lihat dari segi pertumbuhan penjualan. Tukang bakso 10 ke 12 naik 20%, 12 ke 14 naik 16,6%. Tukang siomay 14 ke 15 naik 7%, 15 ke 15 tidak ada kenaikan atau 0%. Apabila di rata-rata, maka pertumbuhan omset tukang bakso adalah 18,3% per tahun. Sementara tukang siomay hanya 3,5% per tahun. Jadi, dari segi pertumbuhan omset, tukang bakso lebih baik daripada tukang siomay. Yang perlu lo ingat adalah, perusahaan yang baik akan selalu dapat meningkatkan penjualannya dari tahun ke tahun. Jadi, apabila gue disuruh milih, gue akan milih saham tukang bakso. Kalau gitu, kita sampai udah ke kesimpulan di video ini. Yang pertama adalah fundamental analysis menekankan pada aspek-aspek penting perusahaan, salah satunya adalah keuangan perusahaan. 2. Technical analysis menekankan pada pergerakan kurva perusahaan di pasar modal. 3. Jangan membeli saham yang tidak lo ketahui bisnisnya. Itu sama kayak lo beli kucing dalam karung. 4. Aspek paling dasar yang bisa lo analisa adalah keuangan perusahaan. Mulailah dari penjualan perusahaan. 5. Penjualan yang tinggi memang baik,
tapi akan lebih baik bila perusahaan yang penjualannya terus meningkat dari tahun ke tahun. 6. Penjualan yang terus meningkat dari tahun ke tahun melambangkan sustainability atau keberlangsungan perusahaan tersebut dalam jangka panjang. Demikianlah kesimpulan untuk video kali ini. Apabila lo merasa video kali ini bermanfaat, silakan klik subscribe, like, share, dan komen sebagai bentuk dukungan terhadap channel Saham Pemula. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!